Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Kalau gitu, bagaimana semua sudah siap belajar? Siap. Kita pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yasmin, Hadir Ustaz. Farah, Hadir. Wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Makanya nandaku sekalian harus selalu semangat. Segala hal, utamanya dalam pembelajaran kita saat ini. Kali ini adalah hadis tentang keutamaan Memberi. memberi. Ya, benar. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Belum. Baiklah, kalau belum ada yang tahu tentang hadis ini, maka Ustaz kasih gambaran bahwa hadis ini pada intinya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memberi dibanding orang yang meminta. Pembelajaran kita hari ini bisa dibantu baca bersama-sama? Oke, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, santri diharapkan mampu 1. Membiasakan membaca hadis tentang memberi dengan Inilah hadis tentang keutamaan memberi tersebut. Ustaz bacakan ya. Nanti Anda ikut setelah Ustaz membaca ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun min al yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiya sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, siapa yang mau membaca sendiri? Ya, Suci, silakan. Anda Suci. An Abi Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla wal yadul ulya Hiyal munfiqatu munfiqatu was sufla hiya sa'ilah. rawahul. Ya, Yasmin. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة رواه البخاري ومسلم. Ya. Kita lihat terjemahan hadis tersebut. Coba Ridwan, silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan tangan di atas adalah yang menafkahkan harta dan tangan di bawah adalah yang meminta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, mantap. Kaila. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau harta, dan tangan di bawah Jadi adalah. hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang suka memberi, bukan sebaliknya meminta. Sekaligus juga menerangkan bahwa posisi orang yang memberi itu lebih baik dibanding orang yang menerima. Hal tersebut digambarkan dengan tangan. Rasulullah menggambarkan dengan tangan, yaitu al-yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tangan memberi itulah dilambangkan dengan al-yadul ulya, tangan
Di atas. Dan memang kenyataannya kalau memberi tangannya dia. Di atas. Sebaliknya yang menerima wasufla dan yang di bawah adalah yang meminta atau yang menerima. Orang kaya raya. Orang yang kaya Raya. tapi dia hambur-hamburkan uangnya, pergi piknik, pergi apa dan sebagainya kemana-mana. Tetapi orang tersebut hanya pamer dan tidak suka Memberi. uangnya dipakai hanya untuk poya-poya. Foya-foya. Ya, untuk poya-poya. Ada juga dia di atas gambar apa? Orang miskin. Kenyataan dalam kehidupan ini juga ada orang miskin. Lihat yang sebelah, yang bawa keranjang itu adalah orang miskin. Meskipun dia miskin, tapi dia pekerja keras, ya, bekerja. Ada juga yang orang miskin kenyataannya di lapangan, utamanya di kota besar, dia tidak bekerja, dia malah meminta-minta. Usahakan jangan menjadi yang tidak bagus adalah yang kedua. Yang pertama bagus meskipun dia miskin, tetapi dia berusaha bekerja keras, ya. Ini kenyataan dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada orang dermawan yang punya harta berlebih. Apa itu? Dia bawa hartanya kemana? Pantiasuhan. Yang menerima otomatis orang-orang panti. Ada juga yang bersedekah atau memberikan hartanya yang berlebih untuk mendoakan orang tuanya, untuk pahalanya dia kirimkan kepada almarhum orang tuanya atau temannya, kerabatnya, itu juga diperbolehkan. Tapi terkhusus rata-rata orang bersedekah untuk kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, menjaga, merawatnya, ya. Ananda sekalian juga, kalau nanti diberikan kelebihan kecukupan, jangan cuma bersedekah untuk dirimu sendiri. Kalau kau bersedekah untuk dirimu sendiri, macam saya memberi, tidak diniatkan kepada orang tuamu, maka orang tuamu tidak dapat pahala sedekah. Tapi kalau engkau meniatkan pahalanya kepada orang tuamu, saya berniat pahala ini saya sumbangkan ke masjid, ini saya niatkan pahalanya ke bapakku atau ke mama. Kalau niatnya seperti itu, maka orang tua yang telah meninggal dunia di dalam kubur dia mendapat kiriman pahala dari anaknya di dunia. Dan yang kamu juga yang bersedekah tersebut juga mendapat pahala, jadi dapat pahalanya double. Orang tua dapat, kamu juga yang memberi sama persis dengan niatmu kepada kedua orang tua. Nah, jadi jangan lupakan kedua orang tua, nak, ya. Ketiga, ada juga orang yang bersedekah untuk pembangunan masjid, pesantren. Lihat itu gambar, ya. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan tenaga, dan ada dengan pikiran. Semua itu adalah baik. Berikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang cukup kita beri, keluarkan harta. Kalau tidak punya harta yang cukup, dengan kerja. Kalau dia bantu berobat dan sebagainya. Kalau tidak juga tidak mampu karena mungkin sudah tua orang tersebut, maka mungkin bisa dibantu melalui pemikir ide-ide yang cemerlang. Lihat itu gambar apa itu? Siapa yang bisa tebak?
Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yaddi sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiya sa'ilah. 2. Menghafalkan mufradat hadis tentang memberi. Al-yadu tangan, al-ulya di atas, khairun lebih baik, as-sufla di bawah, mina dari, ia adalah. 3. Adapun keutamaan dari hadis tersebut adalah pentingnya kita untuk saling berbagi dan orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang meminta. Oke, mantap. Siapa yang bertanya? Apakah untuk memberi kita mestinya adalah dalam membantu orang tidak perlu kita menunggu menjadi orang kaya baru memberi, karena kalau menunggu menjadi kaya baru membantu bisa saja kita tidak pernah menjadi kaya dan akibatnya kita tidak akan pernah memberi sesuatu kepada orang lain. Olehnya jika ingin memberi kita dapat menyesuaikan dengan tingkat kemampuan kita masing-masing dalam memberi kepada orang. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah membacakan hadis tentang keutamaan memberi. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiya al-munfiqatu was sufla hiya sa'il wa huwa Bukhari wa Muslim. Akan mufradat hadis tentang memberi. Mufradatnya itu al-yadu tangan, ulya di atas, khairun lebih baik, as-sufla di bawah, mina dari, hiya adalah al-munfiqatu memberi, as-sa'ilatu meminta. Mengungkapkan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Adapun keutamaan dari hadis tersebut adalah pentingnya untuk saling memberi, dan memberi itu menurut Rasulullah lebih utama daripada orang yang. Ada yang bertanya? Saya Ustadz. Ya, mati tuh. Ya Ustadz. Oke, langsung. Apakah secara otomatis menurut hadis tersebut orang yang memberi itu lebih mulia daripada yang diberi? Jawabannya, hadis tersebut tidak menjelaskan orang yang mulia di sisi Allah karena tentang kemuliaan tersebut hanya Allah Maha Tahu. Tetapi hadis tersebut ingin memberikan kita penjelasan bahwa apabila kita memberi berarti kita sudah menolong orang lain. Yang mana seseorang yang menolong orang lain tentu saja mendapat pengajaran kebaikan di sisi Allah, asalkan itu semua dilakukan dengan ikhlas. Dan sebaliknya, sudah melihat dan sudah menyaksikan bersama-sama hasil pemaparan dari setiap kelompok, dan menurut Ustaz semua maksimal dan sangat baik sekali. Intinya hadis ini ingin menekankan kepada kita tentang pentingnya memberi. Jangan pelit, jangan kalau ada harta yang berlebih, berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena orang yang memberi itu lebih utama, tangannya di atas daripada orang yang meminta. Paham ya? Paham. Tugas individu, ya? Tugas individu yaitu menghafalkan hadis beserta Artinya. terjemahannya atau artinya. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang surah Al-Lail, menulis hadis tentang memberi tersebut ditenangkan. Ya, itu pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Asr.